Ya, selamat malam sahabat Java Quantum. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Sekali lagi, hari ini setelah dilalui dengan hujan rintik-rintik, kita kedatangan tamu agung yang istimewa. Beliau adalah, ya mungkin beliau berkata, saya ini biasa, saya ini bukan spiritual, tapi kan kacamata saya dan hati saya mengatakan, jadi biar beliau juga saya anggap beliau guru kami, juga pejalan spiritual juga yang sudah berkeliling ke berbagai daerah dengan semangat beliau yang luar biasa. Selamat datang Bapak Wiwi, selamat datang Mas Theo yang luar biasa. Sahabat Java Quantum, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak wayang, karena kita di sini itu sebenarnya adalah wayang dari Tuhan Yang Maha Esa. Selamat malam Bapak, semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat Mas Theo dan Bapak Wiwi. Sahabat Java Quantum, kenapa toh tipe agak grogi ini sahabat semua. Jadi kenapa kok hari ini saya memberanikan diri ketika kedatangan tamu yang spesial, yang dengan penuh semangat. Tanggal 27 nih Mas Theo, hari ini datang ke sini, datang ke Museum Wayang Beber Sekartaji. Tentunya beliau menyemangati kami, luar biasa sekali. Dan pada hari ini juga tidak disengaja, ketika kami sudah meminta izin, beliau ternyata mempunyai cerita yang luar biasa sekali. Pengalaman-pengalaman beliau ini berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain semata-mata untuk mengetahui bagaimana perjalanan sejarah yang telah para tokoh lalui di masa lalu. Bapak Wiwi matur nuwun sangat, dan sekali lagi Mas Theo matur nuwun sangat. Ini mohon Bapak untuk istilahnya pembuka kepada teman-teman Java Quantum semua. Sebenarnya bagaimana keinginan Bapak dan semangat Bapak, dan pada akhirnya dan masih belum berakhir kesempatan yang istimewa yang Bapak lalui, dinamika dari tahun ke tahun ini. Semoga Bapak untuk diwedar kepada sahabat Java Quantum semuanya. Nggih, sami-sami Bapak. Saya berterima kasih kalau Mas Indra di sini di tempat yang luar biasa, di luar dugaan saya pikir hanya wayang, ternyata di sini penuh informasi yang selama ini saya belum temukan. Jadi ada beberapa yang dimiliki oleh Mas Indra menjadi jawaban atas keingintahuan saya dulu. Makanya saya dapat banyak informasi di sini yang mungkin setelah saya di tempat lain juga nggak terlalu banyak. Jadi saya anggap tempat ini spesial bagi kami. Luar biasa. Matur nuwun Mas Indra. Ini malah ini saya terpuaskan Mas Indra. Jujur aja. Jadi luar biasa sekali. Ini beliau sendiri berkata bahwa tempat ini merupakan salah satu penyambung, istilahnya puzzle ya Pak, untuk perjalanan Bapak dan Mas Theo. Bapak Wiwi dan Mas Theo, kepada sahabat Java Quantum semuanya, Bapak Wiwi ini kan backgroundnya dulu seorang pengusaha software komputer, bahkan dalam dunia perbankan, dan sudah diakui di mana-mana. Dan istilahnya perusahaan mana sih yang nolak? Ini kok tiba-tiba 180 derajat berputar, ini mohon diceritakan Bapak. Sebenarnya saya bukan pengusaha, saya tetap sebagai karyawan. Cuman punya kelebihan. Dia lebih tua lah. Bisa saja Bapak Wiwi. Memang saya dimulai dari perbankan. 7 tahun. Dan 11 tahun saya di bidang IT, tetap di bidang perbankan. Nah, sejak tahun 2000 memang saya mengundurkan diri karena faktor kesehatan. Karena faktor kesehatan mengundurkan diri. Dan
penyakit saya juga banyak. Oh, Makanya nggih. sejak 2012 saya kena diabetes. Nggih. Aktivitas saya makin tidak ada. Oh. Nah, perjalanan saya waktu 2016 akhir di acara 212 itu, 212. malamnya istri saya berpulang. Oh, iya. Nah, istri saya berpulang itu sebenarnya itu satu pukulan bagi saya. Karena apapun yang saya miliki sudah tidak ada. Sehingga satu-satunya saya miliki dipanggil Tuhan. Dan itu pun tidak proses mengalami sakit dahulu, mendadak begitu saja. Jadi jalannya Tuhan Seperti tiba-tiba itu. istri Anda dipanggil Tuhan. Nggih, kami Sanggar Bono Alit juga ikut mendoakan semoga kekal bahagia bersama Tuhan. Nggih. Nah, peristiwa setelah 40 hari istri saya nggak ada itu memang istri saya mempunyai kelebihan seperti anugerah dari Tuhan. Oh, nggih. Yang saya nggak perlu ungkap di sini. Nggih. Kelanjutannya aja terlalu panjang. Nggih. Jadi 40 hari setelah istri saya tiada, saya mulai berjalan dengan anak saya kurang lebih hampir 3 bulan. Itu untuk meredam rasa kehilangan saya. Sebagai manusia kehilangan itu pasti. Nggih. Tadi berkeliling 3 bulan bersama Mas Theo. Nggih. Memang itu saya ingin hijrah pindah dari Cinere kawasan Depok itu ke Jawa Timur untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kan saya nikah sama istri itu kurang lebih 27 tahun. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ternyata Theo mengalami peristiwa-peristiwa supranatural. Mas Theo mengalami peristiwa-peristiwa supranatural yang tidak bisa dijelaskan ke masyarakat pada umumnya. Dia mulai mengalami penglihatan dan bahkan bisa komunikasi dengan orang-orang yang sudah tiada. Nah, tendensinya bukan orang biasa, tapi justru orang masa lalu, tokoh-tokoh yang kita sendiri nggak tahu. Jadi, mohon maaf, bukan kok terus melihat yang seperti di TV-TV, tapi tokoh-tokoh tertentu yang ada perjuangan di masa lalu. Oke, monggo Pak diteruskan silakan. Ini pun juga bukan penjelasan dari manusia yang berwarga, tapi oleh yang Lembu Amisani yang ada di Makam Sewu, yang namanya yang Panduban Bodo, bahwa apa yang dia alami itu diawali sejak kunjungan ke makam Raja Mataram di Kota Gede. 2016 atau 2017. 2017. Tepatnya 15 September 2017 pukul 9.37. 2 minggu kemudian museum ini lahir Bapak. 1 Oktober 2017. Luar biasa sekali nggih. Monggo. Penjelasannya begini. Mengapa dia mengalami seperti ini? Waktu sowan ke makam Raja Mataram itu tanpa disengaja dia membuka masa lalu leluhurnya. Nih sahabat kuantum. Nah, akibat membuka data masa lalu leluhurnya, untuk berikutnya itu berdatangan sosok-sosok yang berkaitan dengan masa lalu dan leluhur, menceritakan secara visual maupun secara verbal. Dia bisa melihat waktu itu hanya mengandalkan mata untuk ditemui oleh beliau, bukan dia ini. Jadi linear ya, yang menemui Mas Theo ini adalah sosok tokoh-tokoh yang ada di masa lalu. Itu Mas Theo itu dimulai sejak 2017 pertama di makam Kota Gede tersebut. Peristiwa spiritual panjenengan. Luar biasa sekali. Mohon dilanjut Bapak. Nah, memang awalnya kita menganggap ini suatu kebetulan. Karena sifatnya sporadis ya. Karena kadang normal ini, kadang kita belum tahu linknya kemana. Karena masih sangat acak ya. Nah, pada akhirnya kita tahun 2019 itu ada undangan ke daerah Sidorejo, Mojogedang, Karanganyar. Nah, di situ Theo bilang, kita mau naik bus atau apa? Kita turun aja Pak. Biasanya akhirnya topiknya apa?
topiknya gimana kalau tentang Mangir. Karena memang sudah mulai ada tanda-tanda tentang pengungkapan Mangir ya. Sebentar Pak, kok bisa menuju langsung kata Mangir? Apakah sosok tersebut juga muncul di dalam penglihatan Mas Tio atau karena terinspirasi ketika datang ke makam Kota Gede, Bapak? Monggo, Bapak. Karena waktu itu ada pertanda kok mengarah ke Kebumen. Oh benar, nggih. Kebumen. Nah, waktu itu kalau saya mau jalan touring itu saya susun daftarnya di Excel kota mana, nanti destinasinya kemana. Nah, pada saat saya mulai di titik Kebumen, saya di lantai rada ngantuk sedikit antara tidur dan tidak, terdengar suara 2 kali, Bondan Surati. Bondan Surati. Ya. Monggo Bapak. Akhirnya saya karena nggak ngerti siapa itu Bondan Surati, saya coba browsing di internet. Muncullah 117 kalau nggak salah putra putri Brawijaya 5. Jadi kata Bondan Surati ini belum diketahui Bapak sebelumnya. Ketika itu diketahui lewat bisikan yang ketika antara tidur dan tidak, 2 dimensi yang saling. Jadi dari situ kata Bondan Surati. Monggo Bapak dilanjut. Akhirnya kita browsing ketemu 117 kurang lebih putra putri Brawijaya 5. Di situ tertulis nama Raden Bondan Surati dalam kurung mati obong di hutan lawar Gunung Kidul. Hutan lawar Gunung Kidul. Nah, saya mulai mencari makam. Saya browsing yang kedua kali makam Raden Bondan Surati. Ada 2 versi di situ. Satu versi tetap yang tadi pertama mati obong di hutan lawar Gunung Kidul. Yang kedua katanya mati obong di Pantai Ngobaran. Logika saya nggak jalan, orang satu dibakar 2 kali. Akhirnya saya tertuju kepada petilasan yang ada di Palian Karangasem Wonosari. Tetap di gunung itu. Iya. Akhirnya singkat cerita, sebelum kita ke tempat yang hajatan, saya sempatkan ke sana. Sepanjang perjalanan memang Theo ngalami ketemu dengan sosok yang 2018 pernah kita temuin di Gunung Tugel di Mojogedang Karanganyar. Tapi kita juga belum tahu waktu itu. Theo hanya melihat sosok berbusana Raja Jawa, topi kuluk, ornamen emas. Jadi sebelum kita lanjutkan ke perjalanan sahabat Java Quantum, saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Wiwik dan Mas Theo. Jadi panjenengan berdua dengan saling melengkapi. Mas Theo sebagai penangkap dari citra visual dan pesan dari leluhur. Kemudian Bapak Wiwik ini sebagai yang menerjemahkan atau yang utek-utek sambung. Itulah. Seperti itu, luar biasa sekali. Jadi selama ini memang Mas Theo yang selalu, ya kadang Bapak juga tadi dapat bisikan, terus Mas Theo banyak mendapat gambaran seperti itu. Oke, monggo dilanjut tadi Bapak sampai dari. Memang waktu itu tidak ada pengakuan dari beliau waktu di Gunung Tugel itu. Hanya bilang menggulai. Itu di tahun 2018. Jadi periodenya di Palian itu kurang lebih 1 tahun lebih. Oh, oke. Terus ya Pak, yang di Gunung Kidul tadi, yang tentang Bondan Surati tadi ada di tahun berapa? Itu 2019. Oh, berarti ke sana dulu yang 2018. Pertama di sana ketemu sosok itu di Gunung Tugel. Dia ditanya oleh Theo, jawabannya menguai. Nanti saja. Dilit enggas. Betul. Nah, jarak itu sampai 2019 kita menemukan siapa beliau itu 1 tahun lebih kita menanti. Jadi 2019 waktu kita datang ke Palian, petilasan beliau, di situ Theo mendapatkan visual beliau dan menjelaskan urutan dari Mangir. Mungkin Theo yang bisa menjelaskan itu. Silakan Mas Theo. Ya.
monggo. Luar biasa Jadi sekali. pada saat perjalanan saya sudah dipandu oleh sosok beliau yang waktu itu kita temui di Mojogedang Gunung Tegel itu. Lalu dia pada saat kita sampai di petilasannya, beliau menjelaskan urutannya dari para mangir. Ada 4. Mangir 1 adalah Raden Bondan Surati. Raden Bondan Surati sebagai mangir 1. Lalu mangir kedua adalah Raden Haryo Megatsari, mangir 2. Mangir 2. Lalu yang ketiga adalah Lembu Amisani, mangir 3. Mangir 3. Lalu keempat adalah Eyang Wonoboyo, Joko Humbul Wonoboyo. Jadi ini merupakan salah satu sumber yang dijabarkan dan diwedar oleh Mas Theo, menambah wawasan bagi juga kita. itu Mas. Beliau juga ngomong kepada saya, makamku, yang Bondan Surati ini yang ngomong, makamku yang dulu kamu temuin di Mojogedang Gunung Tugel. Yang setahun sebelumnya kita datangin. Itu dapat pesan itu lagi ketika di Palian. Iya. Luar biasa. Setelah mendapati itu Bapak, kok mangir tiba-tiba silsilah 4 keturunan mangir digambarkan seperti ini, sedang di buku-buku sejarah mungkin, atau buku-buku atau cerita-cerita rakyat mungkin agak sedikit berbeda atau bagaimana. Itu bagaimana Bapak tetap ini, pokoknya ini jawaban sebetulnya harus diperjuangkan itu, monggo silahkan berdua, monggo. Prinsipnya ini dawuh, saya maknai sebagai dawuh yang berbicara beliau, bukan saya. Jadi apapun yang kami terima, kami tulis. Leres. Jadi jelasnya fungsi kami ini hanya sebagai messenger, Pembawa pesan. Jadi kita bukan berangkat dari spiritualis. Saya disuruh tirakat apa meneh poso mumet, Mas. Poso mumet nih. Mas Theo gimana Mas Theo? Sama saja. Jadi memang itu sudah digariskan, tidak melalui ritual-ritual puasa dan lainnya, toh juga beliau-beliau datang dan memberi pesan juga. Dan maaf ya Pak, iki le tulung sebarno hal seperti ini ya, luar biasa. Walaupun kadang-kadang itu kita mondar-mandir lebih dari 1 kali gak dikerjain, ya udah harus dilapor. Jadi tidak melulu mulus perjalanan itu, nggih. Ya, di sini kami bersama Mas Rahmat Kartolo dan Mas Bagas juga. Katakan halo pada sahabat Java Quantum. Salam, Mas Bagas. Komeng meneng wae, suarane tok ora apa-apa ora guyu-guyu lho. Ini kebetulan Mas Janu juga sedang sibuk. Kita sama Mas Bagas ini kira-kira sudah 20 menit belum Mas? Kita setiap 20 menit mungkin. Oh ya, ya udah anu dulu kok katakan halo kayak Dora aja. Di stop dulu Mas. Nah, sahabat Java Quantum, sampai pada mangir 1, 2, 3 dan 4 kepada Mas Theo. Setelah seperti itu Mas, terus ngopo dulu Mas istilah ya. Terus ngopo dulu. Setelah itu mau melakukan apa Mas setelah di Palian mengetahui hal itu? Kita langsung menuju Gunung Tugel, Mojogedang. Kebetulan kita lagi ada kondangan ya Pak. Ya, di situ di Sidorejo. Jadi dari 2016 tadi 2017 itu Bapak Wiwi dan Mas Theo ini kan berbeda generasi, bisa pokoknya ayo kita perjalanan seperti itu biasanya. Wah, moh gini. Lah kok bisa menyatukan visi itu, Pak, ketika iya itu kebersamaan mungkin dibentuk oleh leres. Berangkat kesedihan kita berdua secara manusia ditinggalkan orang yang kita sayangi. Akhirnya kita bisa saling topang. Karena kita cuma bertiga Mas Indra. Bertiga. Iya, sama ini. Jadi saya anak tunggal. Iya. Anak tunggal rayu-rayu. Jadi setelah tadi di Palian mendapatkan pesan, selanjutnya Bapak Wiwi dan Mas Theo kemana ini tadi? Ke Mojogedang, balik lagi ke tadi nggih. Memang sebelumnya belum ke situ, tapi yang tahun lalu ya. Oh, tahun lalu nggih. Jadi mau nggak mau kita ke situ. Nyampe itu sekitar
pukul 12. Jam 12. 12 malam atau siang? Siang. Panas sekali. Pas ngendang-ngendang. Saya lihat waktu itu bulan Oktober ya. 2019 itu panas sekitar 44,1 Jogja maupun Solo. Nah, Garing. betul. Waktu kita mau mulai berangkat ke Gunung Tugel, Theo dapat bisikan. Nanti saja karena jam 3. Karena jam 3 itu adalah jam sedoku. Waktu dia meninggal maksudnya. Akhirnya kita berangkat di sana jam 3, kondisi panas terik. Tiba-tiba kita datang ke makam beliau. Itu bukan mendung ya, dibikin redup. Itu pun kami foto fenomena itu. Angin keras sekali. Angin itu membuat panas itu menjadi agak sepoi-sepoi atau eyok gitu. Keras angin, buanter. Dan itu menghilangkan panas. Oh. Bukan awan tapi redup. Redup. Ya perpet gitu istilahnya ya. Ada payung yang betul. Di sebelah kanan itu ada batu yang penuh dengan rontokan daun bambu kering. Aneh di situ ada angin itu kayak melompat gitu. Oh, jadi langsung daun keringnya piak gitu. Betul. Nah, kebetulan saya dapat penglihatan tokeknya pas lagi ngomong lah. Tadi nggak ada tekek dari tadi, ada tokek lagi pas lagi apa? Cirinya itu. Jadi yang Bundan Surati itu diburu dengan istri dan anaknya. Itu sejak di Palian. Siapakah pemburunya, Pak? Pemburunya ya bagaimana berdirinya awal kerajaan. Ya, ini sebagai rahasia umum ya. Monggo dilanjut, Pak. Ini politik. Politik. Jadi berpisahnya mereka, di mana perburuan itu bukan asalnya dari Palian, tapi mereka diburu sejak di daerah Saraten. Jadi Palian juga merupakan tempat pecahnya mereka, menyebarnya. Menyebar maksudnya? Jadi pertama itu sempat diburu dari hutan Saraten yang ternyata itu dulu Keraton Sriwijati. Sampai ke Ponorogo tidak dapat perlindungan, mereka sampai di Palian mulai berpisah. Bertiga. Bapak, istri, dan anak. Oh, dari Eyang Bundan Surati itu. Iya. Jadi ini tetap berawal dari Majapahit berpindah kepada Demak dan ikut dalam konflik perputaran aura konflik tersebut nih. Monggo dilanjut, Bapak. Nah, berpisahnya mereka itu di Palian. Eyang Bundan Surati ke arah utara. Istri beliau dan anaknya yang kurang lebih usianya masih 10-13 tahun. Itu ke arah barat. Kurang lebih ke daerah Jogja. Saya kok mak ceplik gini. Apakah dalam proses perpisahan itu disengaja untuk menyelamatkan sang istri dan anak atau bagaimana, Pak? Menurut citra penglihatan panjenengan berdua. Saya melihatnya mungkin memang itu satunya cara untuk menyelamatkan atau mengalihkan perhatian. Saya nggak ngerti ya di situ ya. Tapi yang kami lihat, yang saya lihat waktu itu yang Bondan ke arah utara sampai ke Gunung Tugel yang tadi ada batu dan lompat angin itu tempat dia merangkak. Tempat dia merangkak, baju sudah compang-camping, rambut berurai nggak karuan, muka sudah pada banyak luka nggak karuan, terus tergeletak di bawah pohon, megap-megap gimana sih sekarat. Tapi saya nggak ceritakan detailnya ya, nanti air mata saya nggak ketahan. Jadi sampai sebegitunya dikejar. Ya, betul. Terus penglihatan yang kedua, istri dan anak beliau yang masih 10-13 tahun ini, ternyata anaknya harus menanggung kepedihan meninggal di pangkuannya, ibunya. Dalam artian ibunya meninggal. Meninggal juga mungkin kelelahan juga udah. Iya. Kondisi poranda lah dandanannya. Berpisah dari sang suami juga. Ya. Nah, penglihatan kelanjutan itu mungkin sudah dimakamkan. Nah, putranya yang usia 10-13 tahun ini mengarah ke selatan mencari gua yang ada di pinggir laut. Nah, di situ saya lihat beliau yang masih 10-13 tahun
itu mau meninggal dalam kondisi tapa brata. Kelihatannya dia udah depresi. Jadi ketika itu ya ini tidak jauh, maaf dalam konteks kehilangan kedua orang tua seperti Gajah Mada zaman dulu ketika kehilangan kedua orang tua memilih akan menepi ya kurang lebihnya seperti itu, ingin bersamadi seperti itu di goa tersebut. Di saat dia meditasi itu penglihatan saya ada suara mengatakan kowe mesti terus nih terah mangir. Jadi artinya kamu harus melanjutkan terah mangir. Setelah itu senyap, tiba-tiba anak yang usia 10-13 tahun ini lompat dari bibir goa ke laut. Iya, itu kan terjal karang semua itu. Nah, itu ternyata beliau bisa jalan di atas air. Itu penglihatan saya. Ya, tidak apa-apa. Ini karena ini kebebasan kita semua untuk mengekspresikan laku spiritual, mboten napa-napa nggih. Nah, beliau siapa? Adalah Raden Haryo Mogarsari. Mangir 2 tadi. Putra yang 10 dan 1 tahun sampai 13 tahun tersebut adalah Mangir 2. Iya, Raden Haryo Mogarsari. Waktu itu Pak, dalam Mas Theo mungkin bisa melihat dalam rentang setelah berjalan di air itu ada peristiwa-peristiwa apa atau mendapatkan citra yang setelahnya atau bagaimana Mas Theo? Itunya kalau diceritain panjang ya Pak. Cuma untuk perjalanannya sampai akhirnya kita menemukan makam beliau juga, makam beliau Mangir 2 itu. Biasa, jadi ini spesial Bapak Cokro Mas. Pokoknya ini sementara pikiran saya letakkan dan saya ingin masuk nyebur ke dalam dunia Mas Theo dan dunia spiritual Bapak Wiwi ini. Setelah ke makam Mangir 2 Magetsari, lalu apa yang terjadi Bapak Wiwi? Selanjutnya peristiwa apa lagi Bapak? Selanjutnya singkat cerita kami datang ke daerah Mangir untuk berkenalan dengan Ibu Putri. Tahun? Sama tahun 2019 itu yang jadi panjang. Ini awal tonggak 2018-17 ini ya untuk di kok mangir terus kayak ini kok mangir terus ini misteri dan wah mempesona sekali cerita-cerita tersebut. Jadi waktu itu kayaknya Bu Utik juga pas lagi fenomena terjadi seperti itu dan panjenengan datang sowan ke tempat Ibu Utik. Lalu silakan. Mas sebelum sowan ke situ kan lewatin makam Sewu Mas. Nggih. Dari utara berarti Bapak nggih. Saya cuma naik di atas motor saya nyenggol. Perasaan kayak manggil itu. Dia jawab iya Pak. Sebelumnya pernah ke makam Sewu? Belum. Weh, ngene iki lho Mat, sing marahin dredeg iki, Mat. Wono-wono wae meh marahin mengko kudu mampir nyet. Nah, terus monggo dilanjut. Terus akhirnya kan saya bilang, Pak nanti pulang dari Bukit itu udah malam. Ya udah, kita putusin nginep sekali lagi di Jogja. Besok pagi aja kita ke situ. Pada saat di situ itu perkenalan dengan Bukti pertama kali. iya. Oke, monggo dilanjut. Nah setelah kita serang ke makam Sewu itu, ternyata Theo dapat konfirmasi bahwa di situ makam Eyang Lembu Amisani yang diberi nama Panembahan Bodo Mangir 3. Jadi antara Magetsari dengan Mangir 3 tadi, adakah peristiwa-peristiwa yang dapat tertangkap atau tiba-tiba setelah dari Magetsari terus proses ke Mangir Lor tadi kebetulan ke makam Sewu, langsung di situ dihadirkan Mangir 3 Panembahan Bodo di situ itu bagaimana peristiwanya atau Ndiyo ono foto iku makame akeh banget iki atau bagaimana pas lagi memasuki kawasan tersebut Mas Theo? Kalau di makam Sewu itu pertama saya jujur rada ngeblank waktu itu, rada susah nembus ya. Terus habis itu saya kayak seolah-olah minta tanda lah, minta dikasih tanda Eyang Lembu Amisani, tolong tunjukkan apakah benar ini beneran Eyang, karena saya sendiri juga tentu harus memastikan kan apa benar ini Eyang, karena ini saya juga nggak mau main-main dalam tahu ini.
terus muncul 3 slide. Kayak penglihatan gitu. Iya. Slide pertama atau penglihatan pertama itu adalah Eyang Lembu Amisani didatangi oleh Eyang Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Eyang Hadiwijoyo atau Eyang Joko Tingkir ngomong kepada Eyang Lembu Amisani, ayo kita bangun negara ini bareng-bareng. Kalau bersama kamu pasti negara ini kuat. Iya, bersama Eyang Lembu Amisani atau Panembahan Putu. Maaf ya sahabat Jawa Kontom, jangan emosi nggih, karena saya penasaran banget ini. Saya bukannya mau memotong, berarti saat itu berarti Hadiwijaya sudah ada, masih Kerajaan Demak atau sudah Pajang? Pajang ya, Pajang sudah berkibar istilahnya ya. Monggo dilanjut Mas. Tapi Eyang Lembu Amisani menolak. Saya seperti itu menolak. Iya. Maaf, saya tidak mau berpolitik. Udah ya, itu maksudnya udah. Slide pertama selesai. Slide kedua itu Eyang Sunan Kalijogo mendatangi Eyang Lembu Amisani. Kowe iki trah penting di Nusantara. Maksudnya kamu ini trah penting di Nusantara. Jadi sekarang kamu sembunyikanlah identitasmu dan menikahlah dengan keturunanku. Sebentar Mas, berarti Demak tadi sudah, karena sudah 3 generasi sudah belum mendeteksi lagi ya bahwa itu keturunan dari Mangir 1 tadi ya. Setelah terus kowe tak jodoh ke keturunanku, monggo Mas. Ini maksud adalah Nyai Brintik. Nyai Brintik. Iya. Yang pesariannya di bawah ya. Di bawah. Sebentar, saya kok agak merinding, apa hubungannya dengan Pakar, karena mbah saya Mbah Pakar ini gimana, mohon dibabarkan ini Mas, karena terkasih. Wajar Mas Indra merinding karena Nyai Brintik sendiri adalah putri Ki Ageng Pakar dengan Nyi Ageng Panenggak. Nyi Ageng Panenggak adalah putri Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroka. Jadi memang Nyai Brintik tadi hitungannya cucunya Sunan Kalijaga. Klan dari Ki Ageng Pakar. Betul. Berarti ini gini Pak, dulu kan ibu saya Pakar, bapak saya sini. Ya. Ketika di sini tuh ada legenda yang besar sekali. Ketika pernikahan, karena dulu sempat dilarang arahnya itu ngetan ngidul, karena bapak sini ibu Pakar, makanya pernikahannya di Kalang sebelum sampai rumah sini mubeng sini. Nah, monggo dilanjut dari kisah percintaan Nyi Brintik dan Mangir 3. Ya, itu udah penglihatannya udah selesai kan. Nah, akhirnya Eyang Lembu Amisani kan menikah dengan Nyai Brintik. Iya. Terus sudah tikat. Lalu penglihatan ketiga adalah ini Eyang Panembahan Senopati yang datang ke Eyang Lembu Amisani. Dan ini peristiwa terjadi setelah peristiwa terbunuhnya Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Eyang Panembahan Senopati berkata, untuk menghormati Ki Ageng Mangir Wonoboyo, maka dengan ini saya nyatakan tanah Mangir tetap menjadi perdikan atau tanah merdeka. Seperti itu di frame 3. Iya, pas frame di ketiga. Makam Sewu. Luar biasa sekali. Matur nuwun, ini ilmu yang kebetulan menambah wawasan saya juga. Karena ketika dalam satu cerita bahwa Boto Mangir itu diproduksi di Pakar dan luar biasa sekali, jadi diranting tidak boleh berjalan Pak, harus prajurit satu ke prajurit satu berapa kilo, 8 kilo sampai Mangir. Monggo Bapak silakan. Putranya ada 3. Berarti hubungan Pakar dengan Mangir sangat dekat dan punya 3 keturunan. Monggo silakan Pak. Joko Umbul Wonoboyo atau Mangir 4. Mangir 4 keturunan pertama. Anak kedua Rojoniti. Rojoniti, siapakah beliau Bapak? Adik dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Nggih.
yang nanti menurut yang kita dapatkan dia mengeksekusi Raden Ronggo. Karena peristiwa itu Iya. tentunya, karena peristiwa yang ada di babat-babat itu sahabat Jawa Kuantum. Yang terakhir ini bahasa sekarang anak mami, Nggih. namanya Gondo Kusumo. Gondo Kusumo. Nanti akan menikah dengan keturunan Sunan Muria Raden Ayu Natunggulan, melahirkan Panji Wanayasa sebagai kepala intelijen Sultan Agung. Yang nanti menikah dengan Nimas Utari, dan beliau berdua adalah orang tua Untung Suropati. Nyambung sekali Bapak, dari masa ke masa pun di logika masuk Bapak. Tangkapan luar biasa Mas Tio, dan ini Mas Tio yang menangkap atau Iya. bagaimana? Karena di logika dari tahun ke tahun dan masa pas gitu loh Pak. Ini luar biasa sahabat Jawa Kuantum. Bagaimana dari ya wajar kehidupan biasa ya Mas Tio, dengan kehidupan background layaknya masyarakat, aku menjalani kehidupan biasa, tiba-tiba dihadirkan sosok-sosok tokoh yang luar biasa seperti itu. Sampai seringkali kita berdua ngomong ini dunia apa? Gitu. Karena terus terang logika saya hancur ini dengan fenomena semacam ini. Dari Bapak Wiwi yang perbankan 1+1 itu 2, kemudian ya opo-opo saklek logika seperti itu sekarang bisa menjadi kuantum yang tidak bisa dilogika saja itu. Jadi istilahnya dari situ tadi, dari 3 frame, kemudian putra-putra dari Nyi Brintik dengan Mangir 3, setelah itu mengarah kepada tempat Mangir Lor, kepada Ibu Utik itu, monggo dilanjut tadi. Keraton Mangir yang konon digadang-gadang ya di situ itu berarti sejak Mangir 2, 3, 4 atau bagaimana? Atau yang kalau Mangir 1 kan enggak mungkin ya, karena kan sudah berjuang sampai sana tadi, kecegat sampai di Batu untuk merayap tadi. Apa sempat juga membangun keraton di situ, atau keraton di situ tuh dimulai dari Mangir berapa, monggo Bapak? Atau visualnya dapat nggak di situ? Kalau yang tadi kita gambarkan sebagai keraton Sekujati, Nggih. itu tempat penggemblengan Mangir 1 menjadi Dua Raja atau calon pengganti Brawijaya V. Nah, akhirnya kita pun dapat data siapa guru-guru beliau. Guru beliau ada 3. Guru Mangir 1. Iya. Guru Kanuraganya termasuk sebagai mertuanya adalah Adipati Wengker Adipati Wengker, siapakah beliau Bapak? yang menciptakan reok itu. Dia guru Kanuraganya, dan dia hubungannya masih berkerabat dengan Brawijaya V. Berarti kerabat sedulur ketemu menjadi istilahnya menjadi guru. Kerabat. Oh gitu. Oh kerabatnya Iya. terus jadi guru. Betul, makanya berani mengkritisi Eyang Bri itu Eyang Wengker, atau namanya Ki Ageng Kutu Surya Alam. Ki Ageng Kutu Surya Alam. Kutu Surya. Nah, ini mertuanya juga Bathara Katong. Mertua Bathara Katong. Iya. Wengker tadi. Iya, karena anak putrinya yang satu dinikahi Bathara Katong, yang kakaknya Dewi Kumbini dinikahi Bondan Surati atau Mangir 1. Nah, guru spiritualnya kita dapatkan adalah Ki Ageng Pengging Sepuh atau Sri Mangkurung Handayaningrat. Tadi guru kanuragan, sekarang Guru guru spiritual yaitu adalah Ki Ageng Pengging Sepuh atau Sri Mangkurung Handayaningrat. Sri Mangkurung Handayaningrat. itu ada hubungan dengan pengging yang di Magelang itu atau Yang ada di Banyudono Boyolali. Boyolali? Nah, ini juga mertua mertua dari dari Kyai Bondan Surati. oh Nah, anak nggih, beliau nggih, inilah nggih. yang diajak lari. Oh nggih, yang nyambung tadi Iya, itu nggih. akhirnya bulan Maret kita ketemukan makamnya di sekitar Bantul. Namanya Raden Ayu Tejo Wulandari. Anak dari Ki Ageng Pengging Sepuh dengan Niken Sakajati. Tadi itu berarti yang diajak lari atau bukan Pak? Yang Betul, anaknya Ki Ageng Pengging Sepuh yang diajak lari. pasangan hidup dari Mangir 1 Iya. ditemukan di Bantul Iya, bernama Raden Ayu Tejo Wulandari. luar biasa sekali, makamnya juga di Bantul ya Pak. Diketemukan bulan Maret.
Di makam mana Bapak kalau boleh tahu? Di sekitar Mangilor. Di area-area situ Pak. Bagaimana mungkin ini hal yang sejarah yang besarnya luar biasa seperti ini masyarakat tidak tahu. Terima kasih sekali Bapak sudah. Monggo dilanjut Bapak. Dulu tata negaranya Iya. tak lain dan tak bukan adalah pamannya sendiri yaitu Sunan Ampel. Atau Sunan Ampel. Ya. Siapa itu? Ali Rahmatullah. Itu pamannya. Guru sebagai guru Ketatanegaraan dari Mangir 1. Iya. Berarti dengan adanya riwayat cerita ya seperti itu, setelah ibu tadi meninggal dalam pangkuan Mangir 2 tadi, ketika itu dimakamkan kok jadi ke situ itu tadi gimana Pak? Apakah ada 2 versi atau bagaimana Pak? Memang dia dimakamkan di daerah Mangilor oleh yang Megasari yang waktu itu masih usia 10-13 tahun. Oh, jadi dalam keadaan seperti itu dimakamkan di situ, Iya. terus proses dari nyemplung di airnya tadi setelah bertapa tadi setelah pemakaman. Betul. Luar biasa selalu berjualan ke situ, Iya. balik lagi ke sana untuk menemukan titik untuk bertapa tadi. Betul. Di saat kondisi yang Megasari depresi, dia ya berputar-putar sekitar situ. Warna waktu itu tetap masih dalam masa pengejaran ya. Dia berputar-putar ya, namanya anak-anak ya. Dalam kondisi depresi seperti itu, ternyata spiritualnya naik, nggak tahu gimana orang anak seperti ini. Tapi tentunya mohon maaf bukan untuk menyinggung tentang ideologi. Tentunya dalam hal seperti itu mungkin masyarakat sekitar Gunung Kidul pada waktu itu yang mungkin kan separuh-separuh Pak. Ya. Ada yang masih menganut agama sebelumnya, ada yang sudah jadi mungkin ya dibantu juga ya Pak yang membawa jenazah ibunda dari sana ke sini mungkin bagaimana? Sendiri Bapak. Nggak ada orang lain karena yaitu bagaimana situasi anak seusia itu depresi tanpa siapapun di sekelilingnya dan tanpa ada orang yang mengetahui anak itu gimana, dia berusaha sendiri semuanya. Dan ketika itu sampai satu kawasan yang bernama Mangir yang konon katanya sejak Mataram kuno pun peradaban di sana sudah ada, jadi menemukan ini tempat yang pas untuk memakamkan dan meredakan emosi situ. Luar biasa sekali Bapak dan luar biasa sekali Mas Teo ini malah membuat saya semangat lagi karena Mangir semakin didalami semakin dalam ternyata sahabat-sahabat kuantum. Luar biasa. Jadi Mas Teo, Pak Wiwi tadi sudah luar biasa sekali mewedar sampai pada akhirnya lahirlah Mangir 4, Mangir Wonoboyo. Setelah itu ketemu Bu Utik tambah mendapatkan versi sumber-sumber lagi, itu bagaimana terus selanjutnya perjalanan Bapak setelah itu? Sebenarnya perjalanan kita ya enggak ini ya, kita ngikutin aja. Apa yang beliau sampaikan, kalau memang bahkan ada yang lucu yang saya sendiri logika saya rusak juga kelihatannya. Karena waktu sebelum awal-awal COVID itu terjadi, yang Tribuana mendatangi Theo, dia bilang, kamu nggak boleh jalan di tengah dan timur dulu, area tengah dan timur. Tribuana Tunggadewi pada waktu kejayaan Mojopahit bersama Mahapati Gajah Mada mendatangi panjenengan. Sahabat-sahabat kuantum, monggo dilanjut Bapak dan Mas Teo. Dan saya pakai logika. Karena yang disebut tengah dan timur berarti barat boleh. Barat boleh. Akhirnya kita mulai rancang ke arah barat. Kita ke Cirebon, ke Banten, ke Garut, karena ada sedikit data tentang itu. Tapi konteksnya masih Mangir atau bagaimana? Nanti ujungnya ke arah Mangir. Tidak disengaja. Monggo dilanjut Pak. Datanglah datangin Theo yang Gunung Jati. Yang Gunung Jati Mas Teo. Kamu harus ke Banten, Sumedang,
Garut sama Cirebon. Cirebon. Harus ke 4 tempat itu. Keempat tempat itu. Iya. Lalu dengan motor Ya. berdua buat Batalas dalam kondisi pandemi. Padahal waktu itu pandemi kan sedang strike-nya ya. Orang semua takut jenengan tetap jalani seperti itu. Karena dapurnya hanya dilarang tengah sama timur. Nggih. Kita ini kan lumayan. Nggih. Terus Murah. dia bingung ke Sumedang tuh ke tempatnya siapa. Ya nanya ke saya, Pak, ke Sumedang tuh kemana? Beli oleh-oleh tahu Sumedang di sana. Buat refreshing. Nah, ternyata seminggu kemudian yang mau didatangi Sumedang itu datang memperkenalkan diri di rumah itu. Di Jakarta. Iya, Iya. di Jakarta. Memperkenalkan diri sebagai Ratu Cukang Gedeng Waru. Ratu Cukang Gedeng Waru. titisan ataukah reinkarnasi atau bagaimana itu memperkenalkan diri sebagai apa itu? Itu beliau itu adalah permaisuri Gesang Ulun Raja Sumedang Larang. Itu dalam artian datang dalam fenomena dimensi lain yang mendatangi. Oh, Ratu Cukang Gedeng Waru. monggo dilanjut Bapak. Oleh sebab itu kita tahu akhirnya tujuannya ke Sumedang itu ke tempat siapa. Yang aneh, yang Gunung Jati berpesan jangan berangkat dulu, tunggu konfirmasi. Pak Jose. Ya, Itu Jose. konfirmasi. Ya. Tapi saya jelaskan dulu. Oke. Kenapa beliau ini berbahasa seolah-olah campur aduk, tidak melulu bahasa Jawa. Karena itu disesuaikan dengan kemampuan berbahasa si penerima pesan. Oh, jen. Jadi berikutnya yang datang memberikan jadwal itu aneh. Yang Maulana Hasanuddin Wah, siapa lagi kah sosok beliau itu, Pak? datang dengan jadwal 27 atau 28 November. Kamu ke tempatku di Banten. Setelah itu pulang. Dari Sumedang sudah ke Sumedang. Masih di sini dikasih jadwal. Oh, Karena dikasih waktu mau jadwal. berangkat, waktu mau berangkat kan belum boleh. Minggu berikutnya lagi Nunggu jadwal sekalian komplit gitu. dikasih jadwal. Nggih. 27 atau 28 November ke Banten dulu terus pulang. Oh. Ya pikir kan saya enaknya jalan aja sekaligus. Enggak, ini suruh pulang. Nanti 5 Desember baru ke arah Cirebon. Cirebon. Cuma dibilang Januari belum dikasih tanggal. Itu baru ke daerah Garut. Nah, di situ saya jebol ini yang ini udah di alam sana kok ngekei tanggal gitu kan. Iya, ngapain ngasih tanggal gitu. Karena bisa jadwal sendiri. Iya. Ternyata kita ambil berangkat tanggal 28 ke Banten. Iya. Dari Banten kita ketemu detailnya nanti ada di blog dengan siapa sampai ke Pandeglang Mandalwangi. Mandalwangi mana itu? Mandalwangi Banten, Pandeglang Banten. Itu ketemu dengan sosok rupanya yang sepuh namanya Aki Tirem, di sana dikenalnya sebagai Mbah Jangkung. Aki Tirem ini adalah ayah dari Dewi Pohaci yang menjadi istri dari Dewa Warman. Dewi Pohaci Dewi menjadi sosok juga menjadi fenomenal karena dihubung-hubungkan dengan Dewi Sri, dan kebetulan di Bali juga ada tokoh patung Dewi Pohaci yang saya juga punya satu patungnya yang memakai koin-koin Bali. Apakah itu satu tokoh yang menjadikan kesuburan? Nyi Pohaci yang menjadikan tokoh kesuburan. kita dapat datanya seperti itu. Dewi Pohaci ini istri dari Dewa Warman, pendiri kerajaan Salakanagara. Waduh, ini kok diceritakan mundur lagi jadi awal Nusantara lagi nih. Kita mumet, ternyata itu nanti suatu garis sampai jatuhnya ke Mangit. Kopior ya Pak, nggak coba mumet ini. Ya. Geleng-geleng ini Pak. Tadi udah merunut ke sini, deplok lagi ke Salakanagara. Luar biasa. Semoga Pak. Di pihak Maulana Hasanuddin kita dapat data menurut cerita yang atau catatan yang beredar yang Hasanuddin itu menikah dengan jin
Saya nggak percaya. Oke. Akhirnya kita nemukan nama Siti Badariah. Siti Badariah. Ya, Siti Badariah ini ternyata darah Mangir. Anak Ini dari Sakalana apa tadi? Salakanegara. Salakanegara masih ada hubungan dengan ini atau Nanti larinya ke Tarumanegara dulu, Mm-mm. baru nanti menembus ke yang lainnya. yang memberi pesan tadi adalah Yang Maulana Hasanuddin. kok bisa ya Pak ya yang namanya misteri Maulana Hasanuddin itu kan juga mohon maaf ya ini nama-nama Arabik dan Islami dan kok menceritakan waktu itu Salakanegara dan anu kan ya masih Hindu Buddha Kalau itu bagaimana beda. Nah, itu datangnya dari Akitirem. yang menceritakan tentang Salakanegara. oh Akitirem ya 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 Ada terputus nanti Oke. jatuhnya ke Tarumanegara. kaki Betul. tiram nah Akitirem. Akitirem gitu. Istrinya dia orang India, istrinya orang Cina. Ya masih nyambung. Iya. Nah berikutnya kita habis soal ke dia kayak ini ya agak stop Gap, sini iya, ya. stop saya. Suatu saat ini pasti ada jawaban ke bawahnya. Saya yakin itu karena sering alami seperti itu. Berarti pasalnya ini belum tersusun, Belum. langsung lompat kepada Maulana maaf Hasanuddin. Nah itu kan ada nama Siti Badariah. Nggih. Itu terah Mangir dari mana? Jadi Siti Badariah itu adalah anak Bondan Surati, Mangir satu itu dengan Roro Ngaisa. Roro Ngaisa ini adalah anak dari Syekh Baribin yang makamnya ada di Kebumen. Jadi memang percampuran ideologi sudah menjadi hal yang biasa ya di masa itu antara Hindu Buddha dengan maaf agama Islam gitu. Kata nopo-nopo jadi Bhinneka Tunggal Ika ya. Betul. Nggih. Nah, Mangir kan istrinya yang satu lebih dari satu. Mangir satu. Iya. Ya itu wajar ya dalam masa-masa kerajaan zaman Betul. dulu. Nah, Siti Badariah menikah dengan Maulana Hasanuddin itu diprakarsai oleh Sunan Gunung Jati karena Siti Badariah ini adalah tangkapan dari Demak. Jadi Masuk politik lagi Pak? nggak tahu, tapi yang Gunung Jati sengaja menyembunyikan identitas dengan mengatasnamakan yang Hasanuddin nikah sama jin atau anak jin. Padahal dari putri dari Bondan Surati, sahabat Java Kuantum. Dan yang Gunung Jati pasti tahu Mangir itu apa Dan siapa. dan mungkin ya ini jadi dua sisi juga. Diceritakan nikah dengan jin supaya konflik internal eksternal antara dua ideologi itu tidak memanas dan Betul. mungkin seperti itu kan wes ayam, sepenting ayam sesuk mbuh ceritane kapan gitu seperti itu. Nggih. Setelah itu, Pak. Pernikahan yang Maulana Hasanuddin dengan Siti Badariah Nggih. memiliki yang dikenal hanya satu anak, namanya Pangeran Aryadila. Pangeran Aryadila. Padahal punya anak yang satunya lagi perempuan, Raden Ayu Jamus, Raden Ayu Jamus yang sudah dijodohkan sejak di kandungan dengan Ronggo Jumeno. Adipati Madiun. Dan nanti pernikahan yang Raden Ayu Jamus dengan yang Ronggo Jumeno melahirkan Ratno Dumilah Permaisuri II Panembahan Senopati. Jadi kesemua tadi dari putri Bondan Surati kemudian berjodoh lagi dan mendapatkan keturunan lagi akhirnya kepada permaisuri kedua Panembahan Senopati yang bernama Ratno Dumilah atau Jumilah. jadi Panembahan Senopati ini sebenarnya Kawin Mangir duluan, tapi dari Mangir satu. ya. Namun sudah mendapati ya seperti itulah Iya. karena politik yang mengharuskan saling luar biasa sekali. Kemudian Bapak kok permaisuri dua? Lah permaisuri satu bagaimana dari Panembahan Senopati ini? Ya permaisuri satunya tetap yang Waskita Jawi. Nggih. Permaisuri II ya karena itu waktu itu kan penyerbuan di Madiun. Nggih. Madiun paling sulit karena tokoh seorang wanita Retno Dumilah ini Mbak Sri Kandi. Wih, Susah dikalahin. luar biasa sekali. Ya. Panembahan Senopati dengan maaf Ratno Dumilah. Retno Dumilah. Apakah itu yang melahirkan Putri Pembayun ataukah bukan? Putri Pembayun tetap terlahir dari Panembahan Senopati dengan yang Permaisuri Waskita Jawi.
Permaisuri 1. Ya. Dan kakaknya yang ngurus Samudro. Kakaknya dari Putri Pembayun itu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau dengan Retno Dumilah nanti lahirlah Panembahan Juminah yang menjadi ayah tiri Sultan Agung menikahi ibunya Diah Banowati. Waduh, ini makanya jadi konslet ini. Luar biasa sekali nih. Jadi karena apa itu harddisk saya ini penuh Pak. Ini di satu-satu dulu ya Pak ya. Saya agak luar biasa kali ini sahabat Java Quantum tangkapan visual dan frame Mas Theo dan Bapak Wiwi ini wow luar biasa. Semoga besok suatu hari kita pasti ada kemungkinan untuk masuk ke dalam ranah sejarah karena itu luar biasa kali. Terus Bapak dari berarti Putri Pembayun akhirnya ada geopolitik yang seperti itu bertemu Mangir Monoboyo itu bagaimana Pak? Apakah setelah itu perjalanan bagaimana Pak? Frame-frame yang tangkap mau bebas. Sebenarnya Ki Mangir Monoboyo dan Retno Pembayun itu yang kita dapat visualkan singkat ya, ceritakan itu seperti cerita Romeo and Juliet versi sini ya. Iya. Ya, balik lagi politik yang memisahkan mereka. Karena ambisi-ambisi akan tahta, ambisi-ambisi sakit hati. Nanti ada penjelasan kalau agak di blog itu jelas ada di situ kita tulis karena kalau diceritakan semua kita bisa nggak cukup berhari-hari. Nah, ini sahabat Java Quantum, ini semakin penasaran nih kepada Mas Theo dan Pak Wiwi ini, Bapak Wiwi. Blognya silakan dikasih tahu kepada sahabat Java Quantum. Apakah untuk umum atau bagaimana? Tentunya untuk umum. Iya, silakan. Blog kami namanya theosstripstudio.blogspot.com. Theos pakai H enggak? Pakai H. THEOS underscore strip tengah strip tengah studio .blogspot.com. Nah, bisa dilihat di sini. Seperti itu. Oke. Luar biasa sekali datanya seperti itu Bapak. Dari setelah berbanyak jadi dari sejarah satu pasti menjadi kuadrat dan itu ada pada tahun 2019. Setelah itu Pak, perjalanan yang tadi dari Corona, dari Cirebon, dari situ terus monggo Pak. Intinya kita itu selalu melengkapi semua yang secara seolah-olah berurut disambungkan, ujung-ujungnya Mangir. Selalu UUM ujung-ujungnya Mangir. Luar biasa sekali. Jadi pokok jadi nggih. Terah Mangirnya apa? Terah Mangir itu apa? Nah, luar biasa. Dia adalah putra mahkota terakhir Mojopahit, putra dari Brawijaya V dengan Handarawati, putri dari Maulana Malik Ibrahim yang sudah di blessing sebagai putra mahkota, diberi keprabon. Mangir 1. Iya. Darah apapun yang mengalir dari Mangir 1 akan memiliki darah keprabon. Luar biasa sekali. Saya berharap orang yang memiliki darah Mangir bangga bahwa Mangir itu darah putra mahkota. Jadi jangan ada lagi yang menyatakan Mangir pemberontak, Mangir apa. Saya sudah berusaha supaya itu hilang dan kita bangga dengan Mangir. Kita patut berbangga dengan Mangir, sahabat Java Quantum. Demikian riwayat Mangir yang luar biasa mempesona ya, kedikdayaannya yang luar biasa, yang menjadi saya agak nyambung sedikit. Berarti saat itu kan, maaf loh Pak, Raden Patah ya, nek Mangir 1 ndak nih, akhirnya Raden Patah yang Demak yang Mangir 1 itu kudu kalah seperti itulah Mas Theo tangkapannya. Itu politik Politik seperti itu.
pada akhirnya kita ketemukan keturunan yang di atasnya tuh mereka berperang dan saling bunuh. Berapa generasi berikutnya mereka saling berkawin, menikah. Jadi cinta lagi yang menyatukannya, Mas Theo. Cinta kasih. Luar biasa sekali. Tidak perlu membenci. Tidak perlu membenci. Karena itu catatan sejarah memang seperti itu. Tentunya tidak perlu membenci dan tidak perlu ditutup-tutupi. Ya, saya punya sedikit gambaran. Monggo, Bapak. Darah yang mengalir di raga kita itu terdiri dari darah dari leluhur kita yang dahulu berperang, dan mungkin banyak yang berperan buruk dan baik di masa lalu. Kita nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh pilih-pilih, sahabat-sahabat kuantum. Kita harus terima semuanya kalau mau dapat kekuatan penuh dari para leluhur. Dalam arti apa? Wawasannya, kemampuannya, jangan ditolak. Kita bisa belajar juga dari hal yang buruk. Kalau kita hanya belajar dengan apa yang baik saja, kita belajar cuma setengah. Kurang komplit, sahabat-sahabat. Ya, apa belajar setengah? Ya, enggak. Iya. Jadi yang buruk pun di situ punya makna pembelajaran juga yang harus kita pelajari. Karena tidak ada yang baik, bagaimana kita menilai buruk? Sebaiknya kalau tidak ada yang buruk, kita nggak akan ngerti apa itu yang baik. Itu pesan yang pernah kita dapat dari Eyang Sunan Kudus. Sunan Kudus. Ya. Jadi tersebut bisa saya tangkap, Bapak. Ya. Jadi apapun yang terjadi, memang sejarah ataupun riwayat cerita masa lalu itu harus kita buka bersama. Tentunya dengan kebesaran jiwa. Jadi arpo biyen koyo ngono ya kuwi sejarahnya seperti itu. Sedangkan ada beberapa pihak ditutupi, dipermak itu malah menjadi semakin membesar. Sini kan pihak yang tertutupi kan kepiye seperti itu, nggak akan belajar sesuatu. Buka semuanya, saling berjabat tangan, gitu, luar biasa sekali. Itu namanya membohongi diri sendiri. Kita nggak berdamai dengan darah yang mengalir di raga kita. Kehilangan esensi. Betul, Mas. Jadi seperti itu perjalanan ya, dan perjalanan Bapak Wiwi dan Mas Theo ini masih terus berlanjut ya. Ini tahun kelima. Tahun kelima ini, sahabat Java Quantum, untuk istilahnya mengerti nindakake dawuh, dan tentunya masih dalam area dari Mangir. Luar biasa sekali, Pak. Jadi memang suatu semangat yang lahir dari sebuah proses tadi dijalankan seperti itu. Hujan panas dilalui Bapak seperti itu. Sekarang kira-kira Bapak dari seperti itu, apakah kadang mengalami dalam perjalanan itu kadang ada gangguan-gangguan kah, atau bagaimana Pak? Mas Theo dulu, moga Mas. Dalam hal apa ini? Fisik atau metafisik? Iya, setuju. Lebih banyak dari hal fisik ya, karena sejujurnya saya ini tipe orang yang rumahan, jarang main keluar. Tiba-tiba disuruh touring gini ya, kadang fisik saya kedodoran. Terutama saya juga punya sakit secara fisik yang susah untuk capek, pantangannya untuk capek. Susah untuk capek. Iya, nggak boleh capek maksudnya. Jadi kalau capek ya kambuh. Tapi malah disuruh ngelakoni kayak gini, dan puji Tuhannya tidak terjadi apa-apa sampai sekarang. Dan Bapak yang tadi sempat curhat sama saya dengan berbagai maaf, diberikan anugerah sakit, sekarang masih diberi kekuatan untuk 2016 itu masa masih ada. Itu memang saya jalan mungkin 300 meter itu udah kayak orang kelengar sekarat ya. Jadi sakit saya, lever saya tinggal sepertiga, punya diabetes, jantung, asam lambung, asam urat, batu ginjal, kolesterol. 7 Pak. Komplit ini. Belum yang saya anggap kecil-kecil kayak rematik lah. Iya. Sekarang mengkonsumsi obat atau apa Pak? Saya cuma mengkonsumsi herbal.
memang waktu level saya kena saya minum gula. Nggih. Setelah itu saya diberi literatur teman tentang ekstrak dan perot. Saya konsumsi itu dan manis. Tapi kalau dilihat perjalanan ini bagi saya ada sesuatu deh. Iya. Yang membuat saya yang usia sudah berjalan 61 tahun bisa ngoncengin anak saya kemana-mana. Terus terang dia nggak bisa nyetir motor. Karena sakit tadi Mas Indra, Masalah keseimbangan saya motorik. sama motorik. Akhirnya bapaknya jadi tukang gojek, jadi jubir. Jarak jauh 2 meter ini sahabat jawaban. Dan saya percaya Bapak bahwa leluhur memberikan suntikan formula kesehatan kepada panjenengan untuk tetap. Jadi intinya obatnya itu adalah perjalanan ini Bapak. Luar biasa sekali. Nggih. Seperti yang Mada katakan, Yang Gajah Mada. Nggih. niat tanpa tekad nggak ada gunanya. Niat tanpa tekad tidak ada gunanya. Kalau mau melakukan sesuatu yang tidak biasa, kamu harus lakukan yang luar biasa dengan tekad yang luar biasa. Ini luar biasa sekali sahabat Jawa Kuantum. Saya sampai kepleset-pleset sahabat Jawa Kuantum. Jadi di sini untuk memotivasi kepada kita semua bahwa dengan keadaan yang seperti itu tadi diceritakan sahabat Jawa Kuantum, beliau-beliau mendapatkan kekuatan bahkan pengobatan dan obat yang luar biasa. Proses sebuah perjuangan ini Bapak dari leluhur dan dari segala bentuk niat panjenengan jadi menjadi sebuah obat ya bagi panjenengan berdua ini luar biasa sekali Bapak. Nah ini sahabat Jawa Kuantum, Bapak Wiwi dan Mas Theo yang datang di Museum Wayang Beber Sekartaji dan Sanggar Bono Alit ini tadi setelah datang itu mohon tanggapannya tentang museum ini Pak. Museum ini kan kecil dan ya apa-apa sederhana Pak karena keringat-keringat dari kami. Mohon Bapak. Saya justru nggak menyangka waktu datang ke museum ini karena juga judulnya cuma wayang beber. Museum Wayang Beber Ya, Sekartaji. saya pikir hanya sekedar gambar-gambar wayang beber yang digulung, ditampilkan, diceritakan itu saja. Ternyata di tempat ini saya menemukan sesuatu di luar dugaan saya. Bahasa saya itu selalu ngomong agak kasar ya, ini gila. Saya ketemu orang gila lagi yang namanya Indra Suronging Geno. Namanya aja Suronging Geno itu bagi saya udah asing gitu. Nah Indranya saya ngerti. Pasaran nih Pak. Iya. Ya. Ternyata kesekian kali saya udah sering ketemu orang yang gila, ini lebih gila. Waduh, jangan gila kuadrat itu Pak. Saya cuma ini aja, ini bukan promosi, saya dari ungkapan kita. Di sini para pemirsa banyak belajar. Yang mungkin di museum lain nggak ditemukan, di sini ada. Karena kita juga terakhir suka ke museum. Museum lihat. Ini nggak tahu ya, saya nggak bisa bayangin. Saya bisa lihat sentong yang tadinya tuh nggak ada bayangan sentong, mana ada lagi, ya kan? Terus beberapa peninggalan yang bagi saya itu nggak umum, ya kan? Manuskrip segala macam. Ini apa? Bahkan di sini ada kegiatan yang mencoba mengembangkan kembali, membangkitkan seni budaya kita yang sebenarnya tinggal nunggu waktu musnah gitu. Nah di sini terlestarikan sedemikian Pak. Saya pribadi sama anak saya Theo salut Mas. Ini juga kita mempunyai semangat ini karena bertemu tokoh-tokoh seperti panjenengan berdua juga Pak. Jadi kita saling menguatkan ya Bapak ya, supaya kita selalu berada pada jalan Nusantara anjih. Ya. Untuk matur nuwun sekali Bapak untuk sementara entah suatu hari lagi kita bertemu lagi, diskusi lagi. Ini luar biasa panjang sekali tentang Ki Ageng Mangir, tentang untuk Nusantara. Mangir untuk Nusantara, luar biasa sekali. Mohon Bapak dan Mas Tio memberikan closing statement kepada masyarakat dan sahabat Jawa Kuantum. Mas Tio dulu monggo untuk pesan dan apa untuk para sahabat Nusantara ini. Intinya adalah dari apa yang kita jalani selama ini,
hidup adalah sebuah perjalanan. Bukan untuk dibicarakan atau diawang-awang atau apa, bukan. Tapi hidup itu harus dijalani. Dan hidup harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Dan harus diingat bahwa hidup kita ini mau baik, mau buruk, bukanlah sebuah kutukan. Tapi itu adalah anugerah. Jadi jalanilah hidup dengan sebaik-baiknya. Matur sembah nuwun Mas Tio, dan monggo Bapak silakan diberikan kata-kata closing statement. Saya cuma dari perjalanan itu menangkap satu kunci bagaimana kita bisa menjalani saling bergandengan tangan. Intinya satu, Panji Nusantara itu kuncinya. Kepersatuan Nusantara itu juga tujuannya. Bagaimana caranya? Simpel menurut saya. Terima semua yang mengalir raga ini, tempatkanlah kasih atau belas asih di dalam spirit kita. Itu kuncinya. Kita bisa menghargai sesama tanpa melihat siapa. Karena di setiap manusia itu memiliki citra Allah di sini. Saat telunjuk kita mulai menunjuk kepada seseorang dan mempersalahkan, Anda sedang mempersalahkan juga yang ada di dalam sini. Bukan raga saja. Ini adalah milik yang kuasa. Itu saja. Rahayu. Luar biasa sekali. Jadi ayo tepuk tangan Bagas dan Rahmat. Luar biasa sekali. Jadi intinya Bapak, Nusantara ini telah lahir sebagai surga dunia di mana perbedaan itu menjadi hakikat. Berbeda-beda tetap satu jua. Berbeda-beda tetap rukun, berbeda-beda tetap istimewa. Demikian Bapak, demikian sahabat Java Quantum. Jika ingin sahabat Java Quantum bertanya-tanya lebih lanjut mengenai Bapak Wiwi dan Mas Tio yang merupakan tokoh yang menurut kami luar biasa ini, bisa di kolom komentar nantinya ketika kami sudah publish. Dan sekali lagi matur nuwun kepada Bapak dan Mas Tio. Semoga ilmu dan pengalaman berharga perjalanan panjenengan yang tidak bisa dinilai dengan materi, pengorbanan yang luar biasa sekali, dan pengorbanan itu merupakan bagian dari kebahagiaan panjenengan untuk menyelesaikan dawuh tadi ini tetap berjalan, tetap berlangsung. Dan kami berharap dengan ketulusan supaya panjenengan diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Matur sembah nuwun Bapak, dan terima kasih sekali kepada sahabat Java Quantum. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Matur sembah nuwun, nggih, matur nuwun. Monggo Bapak diunjuk, monggo silakan Mas, silakan nggih. Silakan nggih, monggo.